A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Wa kullu muslimin wal muslimat wa bil khususin muslimin dan muslimat yang saat ini tengah mendengarkan dan saat ini tengah duduk bersama-sama dalam masjid Pondok Indah yang kita cintai ini. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Wahai para pencinta Rasulullah, wahai para pencinta sahabat-sahabat Nabi, wahai para pencinta tabi'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in, mari kita tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah keharu biruan ketika mendengar nama Nabi disebut sampai bergetar seluruh hati. Kenapa? Karena begitu kangennya, begitu rindunya, pengen sekali aja berjumpa dengan Rasulullah, baik dalam mimpi. Betul? Bukan orang beriman yang tidak berharap berjumpa dengan wajah nabinya. Manusia paling agung, manusia paling indah yang pernah Allah ciptakan. Tiada sedikit pun celah pada tubuhnya, tiada sedikit pun celah pada sikapnya. Alangkah jahat dan busuknya mulut-mulut orang yang selalu merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janji Allah tetap berlaku. Wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na, dan kami angkat laka bagimu zikrak, sebutan bagimu kami angkat setinggi-tingginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka betapapun orang merendahkan, betapapun orang menghinakan, Nabi tidak akan pernah terrendahkan, Nabi tidak akan pernah terhinakan. Saudara sekalian dimuliakan Allah, kalau dalam hati antum sekalian ada satu saja perbuatan Nabi, pertingkah laku Nabi, atau yang Nabi lakukan yang antum dan antuna tidak setujui, waspadalah, karena ini adalah bibit dari melencengnya kita dalam Islam. Bibit pelencengan itu terdiri dari situ. Ada satu, hati-hati. Saya berpesan kepada anda, kepada bapak ibu sekalian dirahmati Allah, membenci, nggak membenci deh. Kita cuma berharap, coba Nabi begini, hati-hati, hati-hati. Kalau terselip di hati ibu-ibu sekalian, atau di hati bapak, atau di hati ibu yang lebih banyak, terselip perkataan, coba Nabi bininya satu, hati-hati. Lebih baik ibu katakan, laki gue aja, jangan Nabi. Itu udah yang paling tepat, yang paling pas, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbuat dan bertindak atas hawa nafsunya. Nggak masuk logika. Ya, orang barat mengatakan demikian, nggak masuk logika. Orang barat mengatakan Nabi SAW suka perempuan, nggak masuk logika. Kalau suka dari dulu dikumpulin. Kalau suka yang dikumpulin semua anak-anak gadis yang cantik-cantik, bukan nenek-nenek peot semua. Bukan saya katakan istri-istri Nabi peot, bukan, nauzubillah. Yang saya maksudkan adalah Nabi kalau umpamanya benar-benar kepengen dikumpulkan yang cakap-cakap, halal, tapi Nabi SAW tidak. Nabi demi Allah semuanya berdasarkan adalah tuntunan wahyu. Dan kalau kita lihat betul tuntunan wahyu, siapa coba? Nabi hanya satu-satunya kecintaan lahir batin yang tak pernah hilang, Khadijah. Ya, Khadijah. Orang Syiah nggak suka sama Khadijah, Pak. Khadijah dikatakan bukan ahlul bait. Kurang ajar, padahal dia punya anak Fatimah yang diagung-agungkan, bak Tuhan perempuan Fatimah bagi mereka. Ya. Khadijah wafat, Nabi tidak berhasrat sama wanita, Nabi tetap dakwah. Sahabat yang kemudian melakukan, ini udah masuk hijrah ya, saya nggak cerita Mekah lagi ya, pertanyaan soal Mekah ditutup. Ya Ibu,
pertanyaan soal Mekah tutup. Sekarang sama besok perjuangan sampai dengan wafatnya Nabi SAW. Saya cerita Madinah sekarang. Selepasnya kemudian, selepas Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, selepas Isra Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sendiri. Fatimah ada tempatnya, lalu nikah dengan Ali. Zainab udah meninggal, Ruqayyah beristrikan Utsman bin Affan meninggal. Zainab, Ruqayyah, Kazim udah meninggal di Mekah, Abdullah udah meninggal di Mekah. Sendiri. Yang nyuci baju siapa? Dulu belum ada laundry kiloan. Yang nyuciin siapa? Yang nyapuin siapa? Yang siapin makan siapa? Emang Nabi mondok moek di rumah? Kagak, Nabi dagang buat makan dirinya. Nabi dakwah ke setiap tempat yang belum diinjak oleh manusia. Sekali dakwah bisa 3 hari, 4 hari, betapa capeknya, betapa letihnya. Pulang kemana? Ke rumahnya, istirahat, tidur manusia. Karena Nabi kita bukan malaikat, Nabi kita murni manusia. Ana basyarum mislukum, saya sama seperti kalian. Nabi berak, Nabi kencing, Nabi rambutnya panjang dipotong, itu semua. Yuha ilayya, bedanya aku diberikan wahyu. Siapa yang rawat Nabi? Maka sahabat mengusulkan ada seorang wanita yang ngerawat Nabi, merawat. Siapa wanita itu? Saudah. Umurnya berapa? 72. 72. Piawai, seger. Kayak nenek-nenek lah begitu. Jadi bukan hasrat untuk hubungan badan. Hati-hati kalau ngomong, kalau nggak ngerti. Jadi merawat Nabi bisa serumah itu bukan muhrim begitu loh. Maka dinikahkan, Nabi melamarnya, kemudian di rumah berserumah sama Nabi, merawat Nabi, menyiapkan makan buat Nabi. Tuh. Tapi dakwah nggak lancar kalau begitu. Yang dakwah buat perempuan siapa? Maka tiba-tiba malaikat Jibril datang ke dalam mimpi Nabi. Maka malaikat Jibril berucap, "Ya Rasulullah, ini istri Anda." Seorang wanita dengan menggunakan hijab. Nabi bangun dan gak hero. Nabi cuekin, bahasa anak sekarang. Malam kedua datang lagi malaikat Jibril dengan membuka wajah. "Ya Rasulullah, ini istri Anda." Nabi gak hiraukan. Malam ketiga itu Aisyah disodorin depan muka Nabi dalam mimpinya. "Ya Rasulullah, ini istri Anda." Udah dewasa Pak, 23 tahun umurnya. Siapa bilang 9 tahun? Siapa yang bilang? Nih istri Anda. Lalu kemudian Nabi bertandang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Hadisnya jelas itu. "Ya Abu Bakar, maza ra'yuk?" Hai Abu Bakar, apa pendapatmu? Jadi Nabi bukan melamar. Nabi minta pendapat sama Abu Bakar Siddiq. Telah datang kepadaku Jibril dan menyodorkan seorang wanita dalam mimpiku. Maka ternyata setelah dibuka hijabnya, ternyata yang datang adalah Aisyah. Abu Bakar Siddiq lari keluar. Asbabul wurudnya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahkan 1 bulan, bahkan setahun, Abu Bakar Siddiq sedang mencarikan jodoh buat Aisyah. Abu Bakar Siddiq gelisah. Kenapa? Karena dipanggil Abu Bakar. Abu bapak, Bakar perawan. Bapak yang masih punya anak perawan. Ye Abu Bakar. Tuh. Aisyah dan saudara sebapak Aisyah yang namanya Asma udah punya anak 4. Umurnya nggak beda jauh. Orang punya anak 4 terus dibilang 9 tahun gitu. Umur 4 tahun beranak. Coba pikir dong. Aisyah sama Asma tuh seumuran. Asma udah punya anak 4.
Coba, kok berani-beraninya bilang 9? Nggak masuk logika. Aisyah berkata, Aisyah nih yang berkata Aisyah. Aku tidak pernah lihat, hadisnya Bukhari. Nomor 1192, nomor 9, ntar saya periksa lagi. Bukhari mencerita, Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat ayahku minum minuman keras dan menyembah berhala, baik semasa jahiliyah maupun semasa kenabian. Jadi masa jahiliyah Aisyah udah gede, udah remaja, dan dia tidak pernah melihat ayahnya minum minuman keras, baik semasa jahiliyah maupun semasa kerasulan. Sedangkan Nabi semasa kerasulan di Mekah udah 13 tahun. Dan sebelum Nabi jadi Rasul, Aisyah udah remaja. Dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Jangan hadis boneka yang menjadi patokan. Main boneka berarti masih kecil. Nah, bini gue sampai sekarang masih main boneka. Ya, masih main. Kelahiran 76. Masih main boneka. 76 apa 84 ya? Yang mana nih? 84, 86 ke 76 ya. Satu kali. Enggak, itu joke saya, bercanda saya ya. Karena ngelihatnya masih muda terus, saya bilang, lo kayak anak lahir tahun 90 gitu. Saja. Begitu ya. Nanti ini bagian daripada 24 jam Anda harus begitu. Karena Nabi begitu. Aisyah, Nabi menegur Aisyah mulai gemuk bagaimana coba? Aisyah udah mulai gemuk, cara menegurnya gimana? Cara negornya gimana? Diajak lari sama Nabi. Nabi mah sampai umur 63 masih six pack. Diajak lari sama Nabi. Aisyah lomba lari. Ayo, lari. Aisyah, Nabi lihat udah agak gemuk nih. Diajak lari. Ayo, lomba lari mana? Ayo, lomba lari, bercanda. Coba, indah banget ya. Ya Bu ya. Indah banget, lari. Kalah Aisyah. Tuh kalah kata Nabi. Aisyah malu banget, udah gemukan dikit. Karena sebelumnya menang Aisyah. Sebelumnya lincah Aisyah, wes Nabi kalah. Udah gemukan dikit, tuh cara Nabi menegur. Kayak menang. Tuh laki-laki yang hebat. Gitu cara negornya. Ini enggak, lihat. Kayak tempayan ngelihat loh. Masya Allah. Ini bahaya ini. Bahaya ini ya. Beliin baju nggak pas, beliin baju nggak pas. Ya. Ya Allah ya Rabb. Jangan ya. Nggak sesuai dengan Nabi SAW. Maka Aisyah juga demikian. Ya. Gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Coba tanya ahli tafsir. Jadi demikian, bukan hasrat dan dengan hasrat sepenuhnya Nabi melamar. Baca lebih detail hadisnya. Nabi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq dan bertanya, apa pendapatmu? Asbabul wurudnya Abu Bakar lagi gelisah, kok nggak ada yang lamar Aisyah? Begitu ngelihat Nabi, begitu maza ra'yuk, apa yang pendapatmu? Apa pendapatmu? Abu Bakar Siddiq lari keluar dan berkata, "Hai Quraisy, ya ma'asyiral muslimin, Aisyah dilamar oleh sebaik-baik lelaki yang pernah Allah ciptakan." Belum keluar ngomong dari mulut Nabi, saya melamar anak Anda belum. Baca lagi hadisnya. Yang detail kalau baca hadis, belum keluar. Nabi cuma bertanya, apa pendapatmu? Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan seterusnya dan seterusnya. Coba keluar. Emang Nabi tipenya suka mengecewakan. Abu Bakar, jangan dengerin. Gue belum ngomong. Bu ngomong ya, Abu Bakar. Gue nggak ngomong ya. Nabi nggak begitu. Nabi nggak begitu. Masya Allah, Subhanallah. Jangankan itu Pak, lagi berkunjung nih orang-orang ke rumah Nabi. Ya, Nabi lagi kasih makan apa? Daging unta. Sebagian lagi daging kambing. Maka sahabat makan. Nabi kan tahu, tiba-tiba di ujung ada yang kentut. Tut, gitu loh. Kentut. Apa kata Nabi? Yang kentut batal. Yang kentut mana kentut? Wudu. Aduh,
malu banget orang digituin kan, malu banget. Nabi bilang apaan? Nabi tahu yang kentut itu tadi makan daging unta, karena sahabat punya adab, punya kesopanan. Nabi mengatakan cukuplah orang disebut rakus kalau dia masih mengambil makanan yang jauh darinya. Ini buka puasa, yang di depan, masukinnya ke plastik lagi, bos. Yang bos masuk ke plastik, bos. Jangan ya, kurang adab ya, makan yang ada di depan. Jangan yang ono, jangan. Taruh di depan, makan. Maka sahabat tahu itu akhlak. Makanya ada seorang sahabat tuh yang di bagian daging unta, dia makan, dia kentut. Maka Nabi menyindirnya dengan berkata, siapa yang makan daging unta tadi? Wudu. Anak itu, bukan hadis itu dijadikan hujah orang-orang yang berkata makan daging unta kentutnya batal. Ya kalau ngajinya cuma separuh itu doang ya batal. Tapi lengkapi semuanya gitu loh. Siapa yang memakan daging onta, wuduknya batal. Wuduk lagi, bukan batal, wuduk lagi. Nah orang itu yang dimaksud. Juga ketika Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada yang ngelas. Contoh, ya. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada yang kentut. Coba, apa kata Nabi? Siapa yang kentut tadi? Batal, wuduk lagi. Alangkah malunya, luar biasa. Malu banget, pasti malu. Di ujung sana kentut, aduh malu banget. Tapi apa kata Nabi ketika Bilal mau qomat? Jangan dulu, tunggu Bilal. Sesungguhnya memperbaharui wudhu itu adalah sunnah. Rame-rame diri dan wudhu. Yang kentut bilang apa? Selamat, nggak ketahuan gue. Nabi nggak mau menyakiti orang, nggak mau. Apalagi sahabatnya Abu Bakar Siddiq belum dilamar teriak keluar. Nggak bakal Nabi bilang, gue belum lamar, sini. Enggak. Nabi berkata demikian, akhirnya bagaimana? Orang konfirmasi. Benarkah ya Rasulullah? Enggak. Abu Bakar pembohong. Enggak mungkin Rasulullah bilang begitu. Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi mengatakan benar Abu Bakar Siddiq. Aisyah joget asik dilamar Nabi. Kenapa? Aisyah begitu gembira? Karena Aisyah berkata, dahulu saya sering melihat beliau datang ke rumahku di waktu sore sebelum jadi Nabi. Udah ada bibit-bibit itu, udah ada bibit cinta dan Masya Allah. Siapa yang gak tertarik sama Rasulullah? Siapa yang gak tertarik sama Rasulullah? Gak ada yang berani mengungkapkan. Ternyata Allah kabulkan keinginan Aisyah dan akhirnya menikah dengan Rasulullah. Dan Rasulullah kasih mas kawin 500 keping emas. Kaya ya Nabi ya? Kaya gak? Kaya, bandingin sama kita seperangkat alat sholat. Pantes nggak kalau kita minta maaf sama istri kita karena kita tidak sanggup sehebat Nabi dalam memuliakan wanita? Pantas tidak? Pantas tidak? Berani nggak lo minta maaf begitu? Gengsi ya? Gengsi kan? Gengsi kan? Subhanallah. Ngaji 24 jam bersama Rasul, masih gengsi minta maaf sama istri? Tolong deh, coba lakukan itu agar harmonisasi kembali terjadi. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, Nabi kemudian menikahlah dengan Aisyah. Setelah kemudian menikah dengan Aisyah, nah tentu kejadiannya tidak jauh dari sini, ya. Tentu kejadiannya tidak jauh dari sini. Ini Nabi sudah membangun pusat perjuangan dan inilah Masjid Nabawi yang dibangun oleh sahabat yang sekarang tinggal raudhahnya doang. Dan di sebelahnya adalah rumah Nabi. Di samping Masjid Nabi, sebelahnya rumah Nabi. Di samping rumah Nabi ada rumah Fatimah sama Ali.
Di sampingnya ada rumah para sahabat-sahabat Nabi. Ada Abu Musa al-Asy'ari yang paling dekat rumahnya sama Nabi. Nah, kemudian terus Nabi kemudian mengatur, menetapkan perjuangan Islam. Seperti kata Bilal, seperti kata Zaid bin Harisah ketika Bismillah nuqimu baitur Rasul, gitu. Dengan nama Allah kita bangun bait Rasul, rumah Nabi. Dan kemudian bismillah juga kita bangun masjid di mana tempat Nabi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memulai dakwah Islam. Maka yang pertama kali Nabi buat adalah undang-undang. Keren ya? Nabi ya? Keren banget ya? Sebagaimana bangsa kita, pertama kali kita membangun harus ada dasar negara. Ada Islam di negara ini. Ada Kristen di negara ini, Protestan, Katolik di negara ini, ada Hindu di negara ini, ada Buddha di negara ini, ada Konghucu di negara ini. Sukunya ada Aceh, ada Medan, ada Palembang, Wong Kito Galuh, ada Lampung, ada Jawa, Sunda, ada Kalimantan, Dayak, ada Makassar, Bugis, ada Bone, ada Sulawesi, ada Ambon, ada Irian, Papua, lengkap sukunya di sini. Karena itu sebagai konsensus, sebagai rapat, sebagai musyawarah untuk menampung semua potensi anak bangsa, ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara yang didahului dengan pembukaan yang sangat indah bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena sebab itu dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan rakyat Indonesia dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ya. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian daripada itu, untuk menyusun bla 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 bla, kepanjangan lah gua ya, baca teksnya. Maka tersusunlah itu sebuah dasar negara, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan serta menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta 17 Agustus 18 Agustus 1945. Maka kemudian disusunlah pasal 1. Negara berdasarkan ketua negara Indonesia adalah negara berdasarkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Warnanya merah putih, lambangnya burung Garuda, bentuknya dan seterusnya dan seterusnya. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 terus disusun sampai terakhir. Terus disusun. Dan presiden awalnya beragama Islam dan orang Indonesia asli. Di amandemen dibuang Islamnya. Presiden adalah orang Indonesia asli. Dibuang lagi. Sekarang tinggal presiden adalah warga negara Indonesia. Coba. Ada yang tahu nggak? Coba itu. Betapa bahayanya. Orang Amerika, orang Israel masuk ke sini punya KTP warga negara Indonesia, calonkan diri sebagai presiden, jadi bahaya. Ya. Maka kita usulkan kepada negara untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang pertama kali disusun oleh para pendiri negara ini. Boleh nggak kita usulkan? Boleh tidak? Boleh, jangan maksa. Usul secara konstitusi. Suarakan wakilmu kepada DPR, jangan diam doang. Susun, usul, tulis surat terbuka, datang sebagai wakil rakyat, undang wakil rakyat ke kampung antum, bicara, kami mau deh usulan ini diterima, perjuangkan di DPR, gitu. Gagal, udah, berhasil, alhamdulillah, nggak usah ngotot. Kemarin pemilihan presiden, maka ketok palu, tok. Presiden Jokowi jadi presiden, sah, disahkan, diangkat dalam DPR, sah, udah kelar. Suka nggak suka presiden kita, betul?
Enggak, gue nggak merasa milih. Nggak apa-apa. Apa mesti? Nggak bisa, nggak terima. Begitu? Nggak boleh. Dalam Islam juga nggak benar begitu. Terima. Begitu ditetapkan jadi presiden, deh selesai. Jokowi adalah presiden Republik Indonesia yang sah. Titik. Udah, nggak usah macam-macam. Hindari dan stop kegaduhan-kegaduhan politik ini. Itu orang Islam berpikir. Kenapa? Udah sah sebagai undang-undang. Begitu cara bernegara. Ini semua masuk Madinah nih sebentar. Ya. Begitu cara bernegara. Nggak usah memaksakan kehendak. Demikian dalam mengatur negara. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat coba. Saya singkat, ada 18 butir dari 42 butir undang-undang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya singkat kata-katanya dengan bahasa yang indah, yang simple, ya, untuk lebih kita pahami dengan bahasa kita sehari-hari. Lihat undang-undang yang dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Subhanallah. Mana itu PBB? Mana itu the Declaration of Human Rights? Mana itu deklarasi Jenewa? Mana? Nabi 1400 tahun yang lalu telah mengatakan 1. Kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Wahai orang Syiah, mari saya ajak, bergabunglah kembali kepada kita. Kembalilah kepada Islam yang menghormati Allah, Rasul, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, dan bergabung bersama kita. Menanti imam sama-sama, kita juga menanti Imam Mahdi. Yang mengaku dirinya paling nyunnah, jangan pisahkan kami dengan antum. Ikut dong ngaji, jangan cuman belajar sama guru-guru yang kau anggap doang. Giliran guru-guru yang lain, kau pulang, kau tak punya penghormatan sama sekali. Giliran umat berdoa, kiai lagi berdoa, amin amin, kau berdiri tanpa rasa bersalah, melenggang kangkung di depan umat Islam yang sedang berdoa dengan mengatakan nggak nyunah. Jangan, saudaraku, mari bergabung bersama akhlakul karimah yang sopan. Hei orang-orang yang mana? Semuanya bersatu kembali dalam naungan ahlus sunnah wal jamaah yang mencintai perbedaan karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari, lihat Nabi tanpa mengenal perbedaan. Ayo, ini kalau enggak gurunya enggak mau ngaji. Kalau enggak gurunya jadi imam, enggak mau jadi makmum. Apa-apaan? Ada enggak yang begitu? Ada, enggak mau bergabung di sini, maunya di masjidnya doang. Ya, di masjid Syiah misalnya, enggak mau. Coba. Kenapa sih? Ayo gitu loh. Jangan celak Umar bin Khattab, jangan celak Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana kami tidak pernah mencela siapapun. Bahkan kepada orang Nasrani kita serukan, jangan celak Nabi kami ya. Sebagaimana kami tidak pernah mencela Tuhanmu. Bahkan kami angkat dengan sebutan tertinggi. Bahkan kami menanti juga di akhir zaman. Yesus is coming. Yes, we are waiting Yesus too. Tanpa mengenal perbedaan. Nggak usah. Warna kulit, no problem. Suku, nggak ada masalah. Ayo, kesatuan umat Islam. Lihat kata Nabi. 2. Persamaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban persamaan. Nabi mempraktekkan dengan memanggil Abu Bakar Siddiq disandingkan dengan Bilal bin Rabah. Sama kata Nabi. Hakmu, kewajibanmu sama. Padahal Abu Bakar Siddiq itu adalah min Quraisy, minal Tamim, suku yang Nabi cintai. Bani Tamim. Ya. Bilal dari Persia, bekas seorang budak. Sama kata Nabi SAW. Nabi panggil Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib. Nabi panggil Salman Al-Farisi. Sama haknya dan kewajibannya. Bahkan Nabi bersumpah, demi Allah, tidak ada keutamaan orang Arab daripada orang Ajam. Nggak ada. Sama. Nomor 3, gotong royong dalam segala hal, kecuali kezaliman, dosa, dan permusuhan. Gotong royong. Ini siskamling. Siskam rata. Demi Allah, tidak ada manusia yang lebih hebat dan lebih sempurna daripada yang Nabi terapkan. Lihat itu gotong royong. Nabi perintahkan dalam pasal nomor 3. Semua harus gotong royong. Indahnya coba. Indah banget ini. Dan Nabi praktekkan sampai ke dalam rumah tangganya sendiri. Nabi cuci piring sama-sama. Wahai ibu, wahai bapak, cuci piringlah bersama-sama.
karena itu bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membagi. Hari ini yang ngepel Aisyah, hari ini yang ngepel Aliyah, gitu lah. Hari ini yang masak mamahnya sama Aisyah, dibantu Aliyah. Tuh, begitu berbagi sunnah. Gotong royong dalam segala hal adalah bagian yang Nabi suka sekali. 4. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang yang memusuhi umat. Apabila ada permusuhan, harus langsung dibuatkan sebuah rapat. Ini namanya apa? Siskam merata, sistem keamanan dan keamanan merata. Coba tuh, Nabi telah terapkan ini, Pak. Nomor 5, membangun masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya dan sekokoh-kokohnya. Membangun satu masyarakat ini sebagaimana RT, RW, lurah, camat. Zaman dulu juga ada. Dan Nabi angkat setiap satu wilayah satu pemimpin, satu wilayah satu pemimpin. Untuk apa? Untuk koordinasi. Masya Allah, building the dynamic teamwork oleh Nabi SAW. 6. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang, tidak tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. Haram hukumnya memberikan bantuan kepada orang yang mengganggu negara. Ini konsep nasionalisme. Ini pasal nomor 3. Ya Bu, ya Pak, sadari bahwa Pancasila pun dibikin dari mengambil dan mengintisarikan daripada perjanjian Madinah, Persatuan Indonesia. Nomor 7, melindungi segenap orang yang ingin hidup berdampingan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan tidak boleh berbuat zalim dan aniaya terhadapnya. Coba, berarti adil seadil-adilnya dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. 8. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta dan bendanya. Coba, subhanallah, lihat aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada yang lebih indah daripada demikian? Coba. 9. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara sebagaimana umat Islam sendiri. Jadi adil. Umat Islam ditarik zakatnya, ditarik sedekahnya, ditarik infaknya, fitrahnya, malnya, dimasukin plung ke dalam baitul mal. Bagaimana dengan orang yang non-Islam? Juga sama. Nabi tidak mensyaratkan zakat untuk mereka, tapi Nabi syaratkan apa? Bayar jizyah. Adil. Ya, umat Nasrani bayar pajak, umat non-Islam lah bayar pajak, umat Islam bayar zakat. Yang udah bayar zakat tidak lagi bayar pajak. Zaman itu. Di Indonesia beda. Anda bayar zakat wajib. Sebagai orang bernegara Anda bayar pajak. Beda ya. 10. Umat non-muslim harus membantu dan ikut membiayai negara dalam keadaan terancam. Tuh. Lihat nomor 10. Ini negara, orang Nasrani nyerang. Peraturannya, kalau lu masih mau hidup di sini, maka lu harus membantu dan ikut memikul biaya dan nggak wajib ikut perang. Tuh. Sedangkan umat Islam wajib ikut perang. Ayatnya udah dijamin oleh ayat, membiayai bi amwalikum wa anfusikum. Ya, tuh. Dan umat yang non muslim wajib ikut tetapi dalam membiayai perang negara. Ya. Nomor 11, umat Islam yang di luar Islam harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. Keren nggak? Ini konsep nasionalisme dalam Islam. Siapa yang bilang kagak ada nasionalisme dalam Islam? Baca lagi sejarah yang detail dong. Ada nasionalisme dalam Islam, ada. Karena itu pada waktu umat Islam, bangsa Indonesia diserang, keluar hadis hubbul watan minal iman. Ya. 12. Negara melindungi setiap warga negara, baik yang muslim maupun yang bukan non muslim. Masya Allah. Diadopsi menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 kita. Melindungi, wajib.
Bahkan hadis Nabi, siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku, kata Nabi SAW. Yang ke-13, umat Islam dan bukan umat Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu. Coba, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Indonesia dijajah Belanda bukan karena Belanda datang kemari rombongan, bukan karena jumlah mereka banyak, bukan juga karena jumlah umat Indonesia sedikit. Indonesia dijajah Belanda cuman 11 kapal yang datang. Ya, Cornelius de Houtman datang cuma dengan 11 kapal dan menjajah dari Sabang sampai Merauke, bukan karena mereka banyak, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka cerdas, bukan karena itu semua. Indonesia dijajah karena banyaknya para raja yang waktu itu hianat dan menjilat pantat Belanda. Indonesia dijajah bukan karena Belanda kuat, tapi karena banyaknya pengkhianat-pengkhianat di bumi Indonesia pada waktu itu, sehingga Belanda kuasa, Belanda petang-peteng. Ya, kenapa? Karena udah banyak yang dibeli oleh Belanda. Udah banyak yang dibeli oleh Belanda sehingga melindungi kepentingan Belanda, menjadi centeng-centeng Belanda, menjadi anjing-anjing penjaga Belanda. Itulah orang-orang yang sama dengan melindungi kepentingan asing di negara ini. Sama, mereka penjajah yang berselimut ekonomi. Mereka juga pengkhianat. Mereka juga menjadi anjing-anjingnya asing-asing. Berapa banyak tanah kita, centengnya orang kita, tetapi tanah asing, tanah asing. Berapa banyak? Orang Betawi menjadi ketakutan, terpinggirkan. Gara-gara apa? Melindungi kepentingan asing dan asing. Tuh, mereka bukan bangsa Indonesia, ngakunya Pancasila, teriak-teriak paling kenceng. Rumah lo pagar setinggi-tinggi gunung, ngajakin gotong royong boro-boro. RT datang disambut anjing, RW datang bilang nggak ada, lurah datang disambut pembantu doang, Siskamling kagak bakal datang, musyawarah RW boro-boro. Tiba-tiba teriak paling Pancasila, NKRI harga mati palelo bemenyan. Ini dia masuk kepada inti penutup. Bangsa kita ini belangsak, bangsa kita ini berantakan. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara akhlak. Yang perlu kita lawan sekarang dengan akhlakul karimah. Sudahi pertentangan itu, sudahi kegaduhan itu. Lawan sekarang dengan akhlakul karimah. Tunjukkan kita akhlak Nabi SAW. Lihat nomor 14. Apabila sebuah perdamaian membawa kebaikan bagi masyarakat, maka semua warga, baik muslim maupun bukan Islam, harus rela menerima perdamaian. Lihat betapa indahnya ini, subhanallah. Lihat nomor 15. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud hanya boleh dikenakan kepada diri pelakunya sendiri dan keluarganya. Lihat keadilan dan kesetaraan dalam hukum. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara. Apa artinya ini? Paspor, visa berlaku pada zaman Nabi SAW. Setiap warga negara bebas keluar masuk wilayah negara. Sedangkan kalau bukan warga negara harus punya surat izin. Tuh, visa, paspor udah diterapin pada zaman Nabi. Betapa dahsyatnya Rasulullah SAW. Warga negara doang yang bebas keluar masuk. Setiap warga negara terlarang melindungi orang yang zalim dan salah. Subhanallah. Apa yang kurang, Pak? Nggak ada yang kurang di masa Nabi, semua klop, utuh semuanya. Nomor 18. Ikatan sama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Tidak atas dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lihat, saudara, bangsa kita berantakan
gara-gara akhlak. Mari, salah satu bagian daripada 24 jam bersama Rasul, kita mencontoh dan mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, astagfirullahalazim, akhlak adalah bagian menjadi bahan terpenting dalam pembahasan. Dulu zaman kita nyantri, kita dijadiin satu tuh, akidah akhlak. Ingat nggak? Ingat ya, zaman nyantri ya, akidah akhlak. Kenapa? Nggak boleh lepas nih. Orang yang berakhlak baik, insya Allah akidahnya selamat. Kepada siapa akhlak? Pak, Bu, akhlak menjadi kedudukan tertinggi. Bayangkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus yang paling utama menyempurnakan akhlak manusia, kata Nabi SAW. Dan orang yang berakhlak baik lebih tinggi kedudukannya dari abid, seorang yang ahli ibadah, alim, bahkan seorang yang ahli ilmu. Ya, orang yang berakhlak baik, kata Nabi, paling sempurna imannya. Coba, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Coba, akmal itu sempurna. Ayat itu, kata itu digunakan oleh Allah dalam menyampaikan kesempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Digunakan oleh Allah kata akmal itu. Dan Nabi juga gunakan untuk menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan siapa sih yang nggak pengen dekat sama Nabi? Selain orang kafir, kita semua senang dekat sama Nabi. Apalagi di hari kiamat. Di hari kiamat kata Nabi, in akrabu minni majlisan yaumal kiamati ahsanum khuluqan. Halo Aisyah. Hai sayang. Apa? Kenapa? Kok ngomong begitu? Aisyah. Oh. Papa lagi di pengajian. Tadi rame-rame minta maaf. Sayang, ayah. Aliyah yang baca ya. Udah, kirim salam sama mama bilang. Ya sayang. Papa, katanya Aliyah. Kok minta maaf sama aku? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, akhlak. Akmalul mu'min. Inna akrabikum minni majlisan yaumal kiamati ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku duduknya di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Pak, Bapak malas beribadah. Yang penting sholatnya dikerjain, rawatibnya dikerjain, lalu tarawihnya dikerjain. Bapak puasa berat. Yang penting Bapak puasa Ramadan non-stop. Ya. Bapak malas pergi umroh haji. Cukup sekali umroh, sekali haji. Tapi Bapak cukup dengan yang itu bisa terdekat dengan Nabi SAW. Dari orang yang tiap tahun pergi haji, dari orang yang 1 miliar sedekahnya, dari orang yang non-stop 1000 rakaat sehari, yaitu orang yang baik akhlaknya. Akhlak ada 5. Pertama, akhlak kepada orang tua. Ya Bu, ya Pak, saya belum pernah lihat orang sukses, kaya, berhasil, kurang ajar sama orang tua. Belum pernah lihat. Catat wahai, catat dan rekam dengan baik-baik. Demi Allah, orang-orang yang membuat marah orang tuanya, dia senantiasa berada dalam murka Allah. Bagaimana hidayah mau datang? Bagaimana dibilangin mau terima? Bagaimana dengar ceramah mau beresap? Bagaimana coba? Kalau dia berada dalam murka Allah. Siapa itu? Orang-orang yang membuat marah kedua orang tuanya. Ridallah fi ridha walidayhi wa suhtullah wa suhtu walidayhi. Man arda walidayhi faqad ardallah wa man asqata walidayhi faqad asqatallah. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Penting ini dikasih tahu oleh jamaah sekalian. Hati-hati. Hati-hati. Membuat marah orang tua, membuat marah Allah.
Antum sedekah, antum ngaji, luar biasa. Datang ke masjid sini, luar biasa. Tapi dengan cara membuat marah orang tua, mana yang bisa nyerap? Orang yang kurang ajar sama orang tua sangat mungkin dikhawatirkan akidahnya melenceng. Kenapa? Allah nggak redho. Allah nggak redho sama dia. Sangat mungkin dibilangin ini nggak bisa, dibilangin itu nggak bisa. Diajak baik sudah susah dibilangin. Kenapa? Berada dalam murka Allah. Padahal sholat, tapi dia kurang ajar sama orang tua. Tuh, solusi bangsa sekarang ini yang carut-marut begini, kembali akhlakul karimah. Beres semua persoalan bangsa dengan akhlakul karimah. Sebentar saya akan cerita satu persatu. 5 unsur dalam akhlak. Ya, coba antum sebut satu orang hebat di Indonesia, satu orang kaya di Indonesia yang tidak hormat dengan orang tuanya. Dan antum sebut orang kaya hebat, ternama, tapi kurang ajar sama orang tua. Sebut coba. Adalah Bapak Abu Rizal Bakri, terkenal, kaya, luar biasa, alim, baik pada ibunya, Masya Allah, luar biasa. Satu ketika ibunda Bapak Abu Rizal Bakri ingin umroh atau ingin haji waktu itu, atau umroh waktu itu. Beliau takut ibunya nggak nyaman, karena kalau lewat itu jauh, dapat tiket ntar dapat boarding pass yang paling belakang. Dia takut jangan sampai ibunya paling belakang. Dia sewa bisnis kelas. Dia takut sebelahnya duduk orang yang ibunya nggak nyaman. Bangku sebelah dibeli sama dia, dikosongin buat ibunya. Dia takut sebelahnya bikin ibunya nggak nyaman, dibeli yang sebelahnya. Dia takut dapatnya yang depan orangnya nggak nyaman, nggak hormat sama ibunya, dikosongin, dia beli. Dia takut belakang kurang nyaman, kurang hormat sama ibunya, satu lingkungan itu dibeli, dikosongin khusus untuk ibunya biar nyaman. Coba itu. Ada yang kayak begitu? Bapak Khairul Tanjung, orang kaya, ternama, lihat perlakuan dia terhadap ibunya, Masya Allah. Lagi rapat, kalau dipanggil sama ibunya pulang. Mau orang bilang apa kek? Lihat orang-orang itu coba. Teman kami, sahabat saya, nggak usah sebut deh namanya. Dia pemilik dari seluruh Pesona Kayangan Depok. Pemilik, hanya tinggal berdua sama ibunya tadinya. Ibunya lah. Ibu. Dia panggilnya Umi. Apapun buat Umi. Dari zaman susah, Uminya ini pernah menjadi kuli cuci saking susahnya pada waktu masih muda. Hei bapak-bapak, tolong dengarkan yang punya ibu. Demikian juga ibu yang masih punya orang tua. Dengarkan ini, camkan ini. Satu ketika dia pulang, ibunya berpesan, rumahnya di Depok, dia pesan. Ini teman saya nggak usah sebut lah namanya, nggak enak. Ya, dia pulang ke rumah, dia lupa ibunya pernah pesan. Ibunya bilang apa? Ibunya bilang, nak, Umi pengen makan roti bakar Tanah Abang yang di Gang Lontar. Ntar lewat situ beliin ya. Iya. Nanti saya beliin. Ya Mi, nanti saya beliin. Rupanya dia rapat, meeting, kerja seharian keliling Jakarta yang penuh macet. Sampailah dia ke rumahnya, udah Isya. Emang itu roti bakar keluarnya sore. Uminya tuh kepengen makan roti bakar itu. Enak, lain deh, rotinya lain, adonannya tangannya lain, uminya kepengen. Dan dia sampai rumah belum beli. Apa yang terjadi? Dia minta maaf, dia nangis sama ibunya. Dia pulang, dia kembali ke Gang Lontar dari Depok. Dari Depok dia kembali ke Gang Lontar hanya untuk beli roti bakar. Coba sampai kayak begitu hormat dan sayangnya sama orang tua. Supirnya mau nyupirin, dia bilang jangan, ini kesalahan saya. Mi, ampun, saya minta maaf. Ibunya bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah, nggak. Dia lari, dia kebut mobilnya itu hanya untuk membeli roti bakar di Gang Lontar. Coba, sampai kayak begitu. Ala kulli hal pulang macet.
pulang macet, dia takut ibunya ketiduran, mobilnya ditinggal di parkiran, ya di tempat 24 jam, yang apa Indomaret 24 jam, Indomaret Point apa Alfamidi. Dia parkir di situ 24 jam, dia parkir, dia minta tolong jagain mobilnya. Dia naik ojek demi untuk ibunya jangan sampai terlambat makan roti bakar. Ini bukan kisah Nabi, ini bukan kisah zaman dulu yang terdapat dalam kitab kuning. Ini terjadi sekarang saat ini kepada teman saya itu. Coba sampai kayak begitu gitu loh. Dan orang-orang yang pertama, betul Abu Bakar Siddiq adalah manusia pertama yang masuk ke dalam surga. Tapi siapa manusia pertama dijamin masuk surga? Saya ceritakan kisahnya 3 menit. Adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, punya ibu kafir. Ya, ini menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam Instagram kami. Ustadz, saya punya ibu tapi suka pamer katanya itu. Saya bilang ntar ketemu di Masjid Pondok Indah, karena rumahnya di Pondok Indah. Ntar, Ustadz, saya punya ibu suka pamer. Kalau kondangan selalu menggunakan mobil kami yang terbaik, nggak mau yang nomor 2. Kemudian perhiasannya semua dipakai. Saya suka antar beliau, tapi saya merasa risih. Ya, saya nggak sebut ya. Ada di sini hadir dari Instagram yang bertanya demikian, insyaallah hadir. Saya katakan kepanjangan jawabnya. Saya jawab ntar pada waktu di pengajian Pondok Indah hari Sabtu. Apa yang terjadi? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata pada ibunya, dan ibunya berkata pada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan sampai kamu mengikuti agamanya Muhammad. Saya mengikuti perkataan mereka dia. Bila kau ikuti, aku tidak akan rela dan aku tidak akan makan. Benar terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, tidak. Saya tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Bagus kata ibunya. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang paling utama. Dia diam-diam. Kalau sholat, jangan sampai ibunya tersinggung. Dia ngumpet, Pak. Suatu ketika ketahuan ibunya lagi sholat. Saat lagi sholat, ketahuan sama ibunya. Apa kata ibunya? Demi Lata, demi Uzza, demi mana? Ibu tidak akan makan selama-lamanya dan minum selama-lamanya sampai kau kembali ke dalam ajaran agama kita. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, maaf ibu, maaf. Tapi makan ibu tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas pagi masih memberikan makan buat ibunya. Dia peluk ibunya, dia cium, tetap ibunya, ibu makan. Tidak, kata ibunya. Siang hari demikian, sore hari demikian, terus demikian. Ibunya makin hari makin lemah, makin hari makin lesu, tidak bisa lagi bangun. Udah hari ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap hormat, sayang, tetap peluk ibunya, tetap cium ibunya. Ibu makan walau sedikit, ibu makan walau sedikit, ibu makan walau sedikit. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas ibunya tetap tidak mau makan sampai ibunya tinggal napasnya satu persatu. Saat berkata, membisikkan sesuatu ke dalam kuping ibunya. Wahai ibu, kalaupun ibu punya nyawa 100, Sa'ad akan tetap bikinin makanan untuk ibu dan tolong ibu makan. Adapun kalau ibu suruh Sa'ad keluar dari agamanya Nabi Muhammad, kalaupun ibu nyawa punya 100, Sa'ad tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Walaupun nyawa satu persatu keluar dari tubuh ibu. Sekarang ibuku sayang, tolong makan, karena Sa'ad tidak akan meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Tolong makan. Sa'ad tidak sanggup, Sa'ad tidak kuasa hidup tanpa ibu. Sa'ad sayang ibu, makanlah ibu, makan. Lihat, ibunya masih penyembah berhala. Sa'ad masih hormat dan sayang dan taat kepada ibunya, walaupun ibunya penyembah berhala. Bapak ibu sekalian, boleh kata ibu kamu cuman pamer. Sayangi, cintai dia, kasih hal-hal yang indah, pelan-pelan gitu nasihatin. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian seperti biasa setelah melayani ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian pulang, keluar dari rumahnya untuk ikut pengajian Nabi. Nabi nggak tahu apa yang terjadi antara Sa'ad dan ibunya. Nabi cuma tiba-tiba lagi ngaji, Nabi tersentak diam. Rupanya malaikat Jibril datang yang hanya bisa dilihat oleh Nabi. Dan malaikat Jibril membisikkan sesuatu. Dan kemudian malaikat Jibril pergi. Dan Nabi mengucapkan kembali,
apa yang diucapkan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Merupakan salam dari Allah. Malaikat Jibril berucap, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ya Nabi, akan datang kepada kamu sebentar lagi seorang laki-laki penduduk surga ya Rasul. Coba sahabat nggak tahu. Nabi bilang yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang laki-laki dari penghuni surga. Sahabat melihat siapa nih yang datang, siapa yang datang, kok beruntung sekali. Dan itu ucapan pertama baginda dari Nabi yang manusia dijamin masuk surga. Ternyata dari balik bukit datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang hormat kepada orang tuanya, mampu menduduki surga tanpa hisab. Raih ini wahai bapak ibu yang masih punya orang tua. Raih ini, jangan sia-siakan ibumu. Buka puasalah sekarang bersama mereka. Belikan makanan yang paling mereka suka. Cari kesukaannya. Mohon maaf, inilah kali Ramadan saya tidak bersama Umi. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahannya dan Allah masukkan ke dalam surganya. Wahai bapak ibu yang masih punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka seumur hidup. Dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat seumur hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Imam Nawawi tidak pernah berkata-kata kepada orang tuanya kecuali lebih rendah kata-katanya. Kenapa? Karena dia takut kesinggung. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengarannya berkurang. Dari mana kamu? Dari masjid, Bu. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Ibu, ini nyakitin hatinya. Walaupun dari masjid, murka Allah di atas kepalamu. Peluk dia, cium, bisikin di telinganya. Dari masjid sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah tersenyum melihat kelakuanmu dengan ibumu itu. Ingat, berapa kali kau diajarkan oleh ibumu? Ibumu baru ngomong sekali aja, 2 kali dibilang budak lah, dibilang orang tua nggak denger lah, dibilang apalah, sakit hatinya saudara. Hati-hati. Anak muda sekarang nggak sopan sama orang tua, akhirnya apaan? Belangsak hidupnya, menjadi liberal, menjadi gampang. Coba akhlak nomor 2, akhlak kepada ulama, akhlak kepada pemimpin saudara. Hati-hati, hati-hati. Akhlak kepada ulama ini menduduki ranking nomor 2 dari bagusnya akhlak. Ya, akhlak kepada alim ulama. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, kenapa kaum Ad dibasmi oleh Allah? Kenapa kaum Samud dibasmi oleh Allah? Kenapa kaum Nuh dibasmi oleh Allah? Kenapa kaum Nabathin dibasmi oleh Allah? Kenapa kaumnya Fir'aun dibasmi oleh Allah? Kenapa kaumnya Namrud dibasmi oleh Allah? Semua para umat-umat terdahulu tidak lain tidak bukan dibasmi oleh Allah karena kurang ajar kepada para nabinya, karena melecehkan para nabinya. Hei umat Islam sekarang, tolong dengarkan. Nabi sudah tidak ada, Rasulullah kecintaan kita sudah tiada. Kemana lagi kita harus mengadu? Kemana lagi mesti kita mengadu nasib kita ini kalau bukan kepada baginda Nabi tercinta? Kepada siapa kita gantungkan nasib kita kalau bukan kepada taat kepada Nabi kita? Tapi lihat, yang Nabi pesan siapa? Nabi memang sekarang sudah tidak ada, tapi yang Nabi pesankan al ulama warasatul anbiya. Akhlak kepada ulama harus dimuliakan agar tidak mengundang azab Allah, agar bumi tidak binasa, agar umat tidak hancur. Hormat kepada ulama wajib, hormat kepada guru, kepada kiai apalagi. Wahai para pencinta Rasulullah, wahai para pencinta Ahlul Bait, wahai para pencinta cucu-cucu Nabi, wajib kita mencintai cucu-cucu Nabi. Hormat dan taat kepada cucu-cucu Nabi. Siapa mereka? Mereka lah para habaib yang menjadi guru-guru yang alim, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatan jejak langkahnya. Mereka adalah cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi masih ada, melihat turunannya digituin, dihinakan, dicaci, difitnah, demi Allah kita nggak rela cucu-cucu Rasulullah dihinakan di negara ini.
Demi Allah kita nggak rela ulama-ulama kita dituduh macam-macam, dikriminalisasi. Kalau ini terjadi terus, ini namanya mengundang azab Allah. Kalau terjadi terus, namanya ini menghina, namanya ini mengundang azab Allah, meminta Allah untuk membinasakan kaum ini. Wahai para ulama, sabarlah, jangan angkat doamu, karena sekali kau angkat binasa umat ini. Wahai para cucu-cucu Nabi, wahai para habib, kalau kau dihina, kalau kau difitnah, tolong tetap doakan kami, karena kalau engkau angkat tangan sekali, murka Allah akan turun. Doakan saja orang yang menghinamu, ampuni saja orang yang mencelamu, kasihanilah saja kami. Wahai para guru-guru, wahai para kiai, kalau ada orang yang menghinamu, angkat tangan dan doakan saja mereka. Demi Allah, doamu manjur, doamu kabul. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan bangsa ini bangsa yang hormat dan taat kepada alim ulamanya. Allah jadikan kita ini orang-orang yang hormat dan taat kepada cucu-cucu Nabi. Saudara lihat betapa beraninya bangsa ini mencela Nabi, mencela Rasul. Betapa beraninya umat ini menghina ulama di Facebook, di Twitter, di Instagram. Ini namanya mengundang azab Allah. Ini namanya menanti bencana dari Allah dan minta Allah binasakan umat ini. Wahai, sekali lagi, Anda yang tahu jangan diam. Bela mereka, bela dengan akhlakul karimah. Katakan kepada para pencela, katakan kepada para penghina, jangan katakan demikian. Saudara tidak tahu benar atau salahnya, cukup man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa, kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jangan kau sebar fitnah itu, jangan kau ikuti hoaks itu, jangan kau turut retweet kalimat-kalimat jahat itu. Cukup diam, hentikan di tempatmu, hapus, delete dan kubur dalam-dalam. Ini baru akan mengundang rahmat Allah di negeri yang sedang carut-marut binasa ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, akhlak kepada ulama ini yang makin hari makin pupus. Kalau dahulu ulama dijadikan pahlawan, sekarang ulama dijadikan bulan-bulanan. Kalau dulu ulama dihormati dan diikuti, sekarang ulama difitnah. Demi Allah, jangan lakukan lagi. Demi Allah, hentikan itu semua. Demi tegaknya bernegara di NKRI tercinta ini. Hadirin, sudah menjelang sore. Akhlak yang ketiga adalah akhlak kepada pemimpin. Mari kita berlaku adil. Bukan hanya akhlak kepada orang tua yang mesti kita bina. Bukan hanya akhlak kepada alim ulama, habaib dan kiai yang mesti kita bina. Tapi akhlak kepada pemimpin pun harus menjadi perhatian kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, Jokowi udah jadi presiden. Maka hormatilah dia dengan kapasitas, dengan jabatannya sebagai presiden. Jangan mentang-mentang nggak suka, Anda kata-katain, Anda gambar palanya Jokowi, badannya anak-anak. Itu seperti yang ada di Facebook, Twitter. Kalau ada di tanganmu, buru-buru hapus. Kalau ada di tanganmu, buru-buru diamkan. Kenapa? Ini mencela negara namanya. Hei, kita berada di negara Indonesia. Hormati semua unsur-unsur pimpinan yang ada di bumi Indonesia. Zaman dulu, zaman Pak Harto, ada yang berani ngatain Pak Harto? Ada nggak? Akibatnya kita sangat hormat, taat, takut dan sayang kepada Pak Harto. Akibatnya bangsa lain pun hormat kepada bangsa kita. Kita menjadi macan Asia. Pak Harto ditakutin se-Asia Tenggara, bahkan se-Asia. Kenapa? Karena kita hormat dan taat kepadanya. Sekarang kita nggak hormat, sekarang kita nggak taat kepada presiden. Akibatnya bangsa luar pun melecehkan kita, saudara. Ya, salah. Presiden salah. Bukan waktunya untuk gembar-gembor di media. Bukan waktunya untuk kata-katain, bukan. Kalau dia salah, bagi kita yang tidak punya akses, doain. Ingat gak zaman dulu ketika Pak Harto berada dalam sebuah kesalahan, diangkat Menko Equinnya dari kalangan mereka, diangkat Panglima ABRI dari kalangan mereka, diangkat Pangkop Kamtip dari kalangan mereka, diangkat Menko Equin dari kalangan mereka, diangkat Gubernur Bank Indonesia dari kalangan mereka, diangkat Menko Kesra, semua orang Nasrani. Kita gelisah, jilbab dilarang. Betul,
Jilbab dilarang pada waktu itu tahun 84, 85. Saya SMA pada waktu itu, 86 SMA waktu itu. Jilbab dilarang, ingat banget. Orang pertama yang pakai jilbab di sekolah kami pada waktu itu adalah anak daripada Habib Muhammad bin Al-Kaf, namanya Khadijah Al-Kaf. Itu pakai jilbab pertama itu di sekolah kami. Kami bela, kami demo di depan sekolah, ya, di depan kantor. Kami demo, saya masuk, saya minta tidak boleh dilarang soal jilbab. Waktu zaman saya SMA pada waktu itu, saya minta sama kepala sekolah pada waktu, jangan sampai Pak melarang jilbab, karena ini bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, kebebasan. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bebas melaksanakan agama, nggak boleh. Ini ada surat edarannya, nggak boleh pakai jilbab. Kami berantem, kami lawan mereka semua pada waktu itu. Ya, pada waktu itu kebijakan. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, 2 pakai jilbab, Dedek namanya. 3 pakai jilbab, 4 terus pakai jilbab. Akhirnya ramai pakai jilbab. Alhamdulillah, itu karena sebuah perjuangan. Bukan saya sok tahu, bukan mau bilang dari dulu berjuang, tidak. Ini kita mau sampaikan bahwa akhirnya apa? Kita istighosah rame-rame doain Pak Harto, betul? Betul. Pada waktu kita doa rame-rame, akhirnya apa? Alhamdulillah, Pak Harto kemudian kembali menjadi mukmin, muttaqin, muslimin, dan husnul khotimahnya dalam kondisi yang bagus sekali. Ditariklah B.J. Habibie sebagai Menko Ristek, Riset dan Teknologi. Kemudian pulang Pak Habibie pulang, Pak Harto kompak dengan Pak Habibie mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Akhirnya Islam berjaya, Islam kuat, menjadi macan Asia. Amerika ketar-ketir. Amerika nggak suka dengan kekuatan Islam. Akhirnya Amerika mendorong. Dulu pada waktu 98 saya dosen di 8 universitas. Tahu banget duit-duit yang beredar untuk membentuk LSM, untuk menurunkan Soeharto. Ganyang Soeharto, turunkan Soeharto, dibiayai pada waktu itu. Gak heran teman-teman seperjuangan dulunya sama-sama susah, tahu-tahu boom bawa mobil Kijang kapsul baru, tunai, belinya cash. Kenapa? Karena mau memobilisasi massa untuk demo turunkan Pak Harto pada waktu itu, Pak Habibie pada waktu itu. Coba akhirnya turunkan Habibie, akhirnya apa? Umat Islam menjadi hampir saja memimpin, akhirnya turun lagi. Dan terus kalau sekarang antum merasa demikian, kalau sekarang antum merasa Pak Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang kurang baik, waktunya ngapain? Sama, lakukan seperti dulu, istighosah supaya Pak Jokowi menjadi presiden yang kuat, menjadi mukmin muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menjadi mukmin muttaqin yang mampu menyingkirkan orang-orang jahat di sekelilingnya. Itu bagian daripada akhlak kepada pemimpin. Bukan cuma Pak Jokowi, siapapun yang sedang menjabat, jangan dihinakan, jangan dilecehkan juga. Sebagaimana kita tidak mau ulama-ulama kita dilecehkan. Ada Bapak Panglima Pak Gatot, doain aja. Ada Pak Tito Kapolri, doain aja. Oh jahat Pak, misalnya antum bilang begitu, udah lebih baik Anda diam saja. Jangan menebarkan keburukan lagi, cukup Anda doa, doa, doa dan doa. Ya, kecuali dibicarakan dalam bentuk kepentingan, yaitu berhadapan langsung, menyampaikan suara dan pendapat kepada beliau langsung di tempat yang layak dan baik. Begitu akhlak terhadap pemimpin bagi umat Islam. Yang berikutnya, baik jamaah sekalian, begitulah akhlak kepada pemimpin. Yang keempat dan kelima waktunya nggak cukup. Yang keempat sebenarnya akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada sesama mukmin. Dan yang kelima sebenarnya akhlak kepada sesama manusia. Jangankan kepada manusia Pak, kepada kucing aja Anda mesti berakhlak. Kepada ayam saja Anda harus berakhlak. Ah ayam nih, gue mau makan ayam, dipotong ayamnya dengan cara menggencet lehernya di gencetan pintu. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini nggak berakhlak. Sama ayam Bu kita harus berakhlak. Bayangkan, apalagi kepada orang. Sama ayam begitu. Bapak lagi jalan mobil, kelindas kucing, berhenti nggak? Palanya pecah, Anda angkut nggak? Semua pakai kantong kresek, angkut nggak? Kuburin nggak? Sama binatang aja kita perlu berakhlak, apalagi sama manusia, anak Adam. Ya, nah demikian apa yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.